Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusolli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Yaqut Nafis. Kita telah sampai kepada syurutul wudu khamsata asyara. Syarat-syarat wudu itu ada 15. Jadi syarat-syarat wudu itu ada 15. Kemudian yang disebut dengan syarat itu apa? Jadi syarat itu adalah kewajiban yang harus ada atau harus dikerjakan sebelum masuk ke dalam satu ibadah tertentu. Kalau dalam konteks ini adalah hal-hal yang harus ada atau hal-hal yang harus dikerjakan sebelum berwudu. Nah, di bawah dijelaskan asyartu lughatan, syarat secara bahasa itu maknanya adalah al-alamah, tanda. Jadi syarat itu secara bahasa maknanya adalah alamah, yaitu tanda. Wa syar'an, sedangkan syarat menurut syariat itu adalah ma yalzamu min adamihi al-adamu. Sesuatu yang lazimlah dari tidak adanya ma, itu adalah al-adamu, enggak ada. Wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun lidzatihi. Wala yalzamu min wujudihi, dan tidak harus min wujudihi dari wujudnya ma, itu wujudun wujud, wala adamun, dan tidak ada lidzatihi bagi zatnya. Artinya syarat itu adalah sesuatu yang jika syarat tadi itu ada, itu enggak ada, maka sesuatu yang menjadi objek disyarati tadi itu pasti enggak ada. Saya ulangi, syarat itu adalah sesuatu yang jika syarat tadi itu enggak ada, maka sesuatu yang menjadi objek yang disyaratkan tadi itu pasti enggak ada. Dan enggak mesti jika syarat tadi itu ada, objek yang disyaratkan itu harus ada dan tidak ada. Misalnya di sini disebutkan syarat wudu yang pertama itu adalah al-islamu, Islam. Jadi Islam ini adalah syarat sahnya wudu. Islam ini adalah syarat sahnya wudu. Sedangkan wudu ini adalah objek yang disyaratkan. Maka ketika syarat itu enggak ada, yaitu Islam, ketika yang berwudu itu adalah bukan orang Islam, maka tidak akan ada wudu. Artinya wudu yang dikerjakan oleh orang selain Islam itu enggak sah. Tetapi enggak mesti ketika seorang itu Islam, agamanya seorang tadi Islam, dia akan berwudu. Karena boleh jadi dia belum ingin berwudu atau yang lainnya. Nah, ini adalah definisi syarat secara syariat, yaitu ma yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun lidzatihi. Nah, kemudian syarat yang pertama daripada 15 syarat wudu, yang pertama itu adalah al-islamu, Islam. Jadi syarat wudu yang pertama itu adalah Islam. Nah, apa itu Islam? Di sini dijelaskan Islam lughatan secara bahasa itu maknanya adalah al-istislam, yaitu berserah diri, wal inqiyadu, dan tunduk dan patuh. Makna Islam secara bahasa itu adalah berserah diri dan tunduk patuh. Wa syar'an, sedangkan makna Islam secara syariat
itu adalah al-inqiyadu li ahkami syariah, yaitu tunduk patuh kepada hukum-hukum syariat. Fala yasihu, maka tidak sah wudu'ul kafir, wudunya orang kafir. Kemudian syarat yang kedua dari 15 syarat wudu tadi adalah at-tamyizu, tamyiz. Jadi seorang yang wudu itu harus sudah berusia tamyiz. Nah, apa itu yang dimaksud dengan tamyiz? Di bawah dijelaskan, qil huwa yafhama al-khitabah. Tamyiz orang itu adalah seorang yang bisa memahami percakapan, wa yaruddal jawaba, dan dia bisa menjawab jawaban. Jadi tamyiz itu adalah seseorang yang bisa memahami percakapan dan dia bisa membalas jawaban. Wakil, dan dikatakan lagi, tamyiz itu adalah ayakula wahdah, yaitu seorang yang sudah bisa makan sendiri, wa yashrab wahdah, dan sudah bisa minum sendiri, wa yastanji wahdah, dan dia bisa beristinja dengan sendiri. Jadi tamyiz itu adalah anak kecil yang sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, dan beristinja sendiri. Wahwal ahsan, dan definisi ini adalah definisi yang paling baik di dalam definisi tamyiz. Wakil, dikatakan tamyiz itu adalah ayyufarriqa baina tamrah wa jamrah, yaitu seorang tadi bisa membedakan antara tamroh yaitu kurma, wal jamroh, dan jamroh ini adalah batu bara, bara api. Lagi batuk ini. Jadi yang disebut dengan tamyiz itu adalah seseorang atau anak kecil yang sudah bisa membedakan mana korma dan mana bara api. Wakil, dan dikatakan tamyiz itu adalah ayyufarriqa baina yaminihi wa shimalihi, yaitu seorang atau anak kecil yang sudah bisa membedakan antara mana kanannya dan mana kirinya. Itu adalah tamyiz. Alhasil, menurut pendapat yang paling baik dalam definisi tamyiz, tamyiz adalah seorang yang sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, dan sudah bisa istinja sendiri. Jadi seorang yang belum mencapai usia tamyiz kok dia melakukan wudu, maka wudunya nggak sah. Kemudian syarat sah wudu selanjutnya adalah wan niqa anil haid wan nifas, yaitu bersih atau suci dari haid dan nifas. Jadi ketika wanita itu masih mengeluarkan darah haid dan nifas, maka dia nggak sah berwudu. Bahkan hukumnya adalah haram, berdosa. Di bawah dijelaskan mithluhuma, semisal dengan haid dan nifas, itu adalah kullu munafin lahu, yaitu segala yang menafikan wudu. Ka khurujil baul, seperti keluarnya kencing. Jadi ketika wanita itu masih mengeluarkan darah haid dan nifas, maka wudunya nggak sah kalau dia berwudu. Seperti juga ketika seorang lagi keluar air kencingnya, kok dia sambil berwudu, maka wudunya itu juga nggak sah. Karena keluar air kencing ini adalah munafin lahu, yaitu sesuatu yang menafikan wudu.
Kemudian syarat selanjutnya adalah wa amma yamna'u wusulal ma'ilal basyarati, dan bersih dari segala sesuatu yang mencegah sampainya air kepada kulit. Jadi ketika ada sesuatu yang mencegah sampainya air kepada kulit, maka itu harus dihilangkan dulu. Misalnya ada cat yang masih nempel pada anggota wudhu, maka cat tadi harus dibersihkan dulu, karena cat itu bisa mencegah sampainya air kepada anggota wudhu. Nah, di bawah itu dijelaskan kal wasakhi, seperti kotoran, allati tahtal adfar, yang berada di bawah kuku. Jadi ketika ada kotoran yang ada pada bawah kuku kita, maka ini wajib dihilangkan. Jadi menurut pendapat yang kuat, wajib menghilangkan kotoran yang ada di bawah kuku. Tapi menurut Imam Ghazali dan imam yang lainnya, tidak wajib menghilangkan kotoran yang ada di bawah kuku. Alasannya karena hal itu adalah perkara yang sulit dihindari. Wadduhnil jamid, dan seperti minyak yang padat, lal ma'i, bukan minyak yang cair. Jadi kalau minyak yang sudah padat, yang kental, yang padat, itu bisa mencegah sampainya air kepada kulit. Tetapi kalau minyak tadi itu cair, ada pada anggota tubuh kita, anggota wudhu kita, maka itu enggak mencegah sampainya air kepada kulit. Seperti oli itu juga enggak mencegah sampainya air kepada kulit. Wakal gubar, dan seperti debu, alladzi alal badan, debu yang ada di atas badan. Illam ya'sur izalatuhu, jika tidak sulit menghilangkannya. Jadi debu yang nempel pada kulit kita, kemudian menjadi gumpalan dan yang lainnya, maka itu wajib dihilangkan, karena debu tadi bisa menghalangi sampainya air sampai kepada kulit. Kemudian syarat selanjutnya adalah alla yakuna alal utwi ma yughayyirul ma', yaitu tidak adanya di atas anggota wudhu itu sesuatu yang bisa merubah air. Misalnya di atas anggota wudhu kita, tangan kita atau kaki kita, itu ada tintanya. Nah, ketika air diguyurkan kepada tinta tadi, maka air tadi akan berubah menjadi air tinta. Maka ini enggak boleh. Nah, di bawah dijelaskan taghyiran yaslubu ismahu, yaitu perubahan yang bisa menghilangkan nama air. Jadi yang menjadikan air tadi itu enggak sah digunakan untuk wudhu, itu adalah air yang berubah dengan perubahan yang bisa menghilangkan nama air. Artinya airnya tadi sudah berubah menjadi nama yang lainnya. Misalnya berubah menjadi air sabun atau berubah menjadi air tinta dan yang lainnya. Tetapi kalau perubahannya tadi itu hanya sedikit yang tidak menghilangkan nama air, maka itu enggak masalah. Kal hibri, seperti tinta, wa za'faron, dan za'faron. Za'faron ini bisa merubah bau dan warna air. Sehingga kalau ada za'faron, ada tinta, ini enggak sah, harus dihilangkan dulu. Kemudian syarat selanjutnya adalah wal ilmu bi fardiyatihi, harus mengetahui kefarduan wudu. Di bawah dijelaskan falau taraddada fi fardiyatihi, seandainya seorang ragu-ragu di dalam kefarduan wudu, awi taqadahu, atau dia meyakini wudu itu ghairu fardin, bukanlah sesuatu yang fardu, maka lam yasihha, maka wudunya itu enggak sah. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.